Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, rekan saya Nagia Miftahul Jannah dengan NIM 21060024, dan rekan saya satu lagi Brelia Zohana dengan NIM 21060055. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan dengan topik struktur tenaga kerja. Pada materi struktur tenaga kerja ada 4 materi pembahasan. Yang pertama ada struktur lapangan kerja utama, yang kedua status pekerjaan utama, yang ketiga jumlah jam kerja, dan yang keempat adalah transformasi struktural ekonomi Indonesia. Struktur tenaga kerja. Struktur lapangan kerja utama mencakup beberapa sektor, termasuk pekerjaan pemerintah, pekerjaan swasta, pekerjaan freelance, pekerjaan pemilikan usaha. Struktur ini menggambarkan berbagai jenis pekerjaan yang tersedia dalam masyarakat. Setiap sektor memiliki peranan dan karakteristik sendiri dalam memberikan kesempatan kerja kepada individu. Yang pertama ada pekerjaan pemerintah. Pekerjaan pemerintah. Di dalam lapangan kerja utama terdapat pekerjaan pemerintah yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Pekerjaan ini mencakup beragam bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, administrasi, dan banyak yang lagi. Pekerjaan pemerintah menawarkan stabilitas pekerjaan dan berbagai keuntungan lainnya, seperti tunjangan kesehatan dan pensiun. Selanjutnya ada pekerjaan swasta. Pekerjaan swasta adalah bagian tak terpisahkan dari struktur lapangan kerja utama, yang mana dalam sektor ini individu bekerja untuk perusahaan yang tidak terafiliasi dalam pemerintah. Pekerjaan swasta mencakup berbagai sektor seperti perbankan, manufaktur, telekomunikasi, perdagangan, dan banyak lainnya. Pekerjaan freelance. Pekerjaan freelance semakin populer dalam struktur lapangan kerja utama. Freelancer adalah individu yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat pada suatu perusahaan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih proyek dan klien yang mereka pilih untuk bekerja. Pekerjaan freelance mencakup berbagai bidang seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, konsultasi bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya ada pekerjaan kepemilikan usaha. Pekerjaan kepemilikan usaha melibatkan individu yang memiliki dan mengoperasikan bisnis mereka sendiri. Pekerjaan ini memberikan kesempatan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya sesuai dengan minat dan keahlian individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur lapangan kerja utama, yang mana ada faktor internal perusahaannya sendiri. Faktor internal perusahaan yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu ada kebutuhan tenaga kerja, kebijakan sumber daya manusia, dan kondisi ekonomi perusahaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nagia Miftahul Jannah. Kepada saudari, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu status pekerjaan utama. Kategorisasi status pekerjaan adalah tentang bagaimana metode seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, seperti berusaha sendiri, berusaha bersama orang lain, maupun mengikuti orang lain. Status pekerjaan meliputi
berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh atau karyawan pekerjaan dibayar. Selanjutnya, definisi status pekerjaan. Status pekerjaan merupakan gambaran atau deskripsi tentang posisi seseorang dalam suatu pekerjaan atau karir. Definisi status pekerjaan mencakup berbagai komponen seperti jabatan, tanggung jawab, kewenangan, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Dengan kata lain, status pekerjaan menggambarkan tingkat kesuksesan dan kemajuan seseorang dalam karirnya. Selanjutnya, pentingnya mengetahui status pekerjaan. Mengetahui status pekerjaan sangat penting bagi individu maupun organisasi. Bagi individu, mengetahui status pekerjaan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang posisi dan peran mereka dalam organisasi. Hal ini dapat membantu mereka dalam merencanakan karir, mengembangkan keahlian, dan mengambil keputusan yang tepat terkait pengembangan karir. Bagi organisasi, mengetahui status pekerjaan dari setiap anggota dapat membantu dalam penempatan gaji, pengembangan kebijakan sumber daya manusia, serta memastikan penempatan yang tepat dalam struktur organisasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi status pekerjaan seseorang. Salah satunya adalah pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka peluang untuk mendapatkan status pekerjaan yang lebih tinggi. Pengalaman kerja juga berperan penting dalam menentukan status pekerjaan, karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan status pekerjaan yang lebih tinggi. Selain itu, prestasi kerja dan kemampuan individu juga dapat mempengaruhi status pekerjaan, karena prestasi yang baik dan kemampuan yang unggul dapat memberikan kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dalam organisasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nagia Miftahul Bajannah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Brelia Zohana. Kepada Saudari disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jumlah jam kerja. Jam kerja adalah waktu yang dijadwalkan untuk perangkaian peralatan yang dioperasikan atau waktu yang dijadwalkan bagi pegawai atau karyawan untuk bekerja. Menurut KBBI 2017. Waktu kerja pegawai swasta diatur dalam Undang-Undang Pasal 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 77 sampai 85. Undang-Undang Nomor 77 Ayat 1 Tahun 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mematuhi jam kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 13 Tahun 2003, ada beberapa ukuran waktu jam kerja. Waktu kerja, Undang Nomor 13, menurut data Ketenagakerjaan tahun 2003, waktu kerja meliputi yang pertama 7 jam per hari dan 40 jam per minggu, 60 hari kerja per minggu. Yang kedua, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu dalam 5 hari kerja seminggu. Waktu lembur, yaitu pada pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mensyaratkan pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja yang ditentukan dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan antara pekerja terkait. Yang kedua, lembur dapat dilakukan maksimal 3 jam per hari dan 1 jam per minggu.
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja di luar jam kerja tersebut wajib membayar uang lembur. Peraturan lembur yang disebut di atas tidak berlaku dalam kehidupan komersial. Materi selanjutnya yaitu transformasi struktural ekonomi Indonesia. Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan meningkatnya akumulasi modal fisik dan kualitas manusia dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan, produksi, serta pemanfaatan tenaga kerja. Menurut Chenery 1960 dan Shirukin 1988. Perkembangan teori transformasi struktural dapat ditinjau dari berbagai segi, di antaranya pemikiran transformasi struktural tentang pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder, serta ke sektor tersier yang dikemukakan oleh Fisher 1935. Untuk mempercepat transformasi struktural ini, Indonesia perlu mendorong produktivitas di semua sektor dan membantu investasi cerdas yang akan membantu menggerakkan perkembangan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang besar. Terjadinya transformasi struktural dalam sebuah perekonomian bisa dilihat dari kontribusi sektoral masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB dan serapan tenaga kerja. Di samping itu, untuk mempertajam analisis dan menyempurnakan informasi, maka diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi struktural. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Brelia Zohana yang telah menyampaikan materinya. Sekian materi kami yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.